Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aprilianti dengan NIM 218020037, kelas 4B1 Akuntansi, Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau. Baiklah, pada video kali ini Indah akan menjelaskan tentang apa itu lease atau biasa disebut dengan leasing atau biasa juga disebut dengan sewa guna usaha. Untuk lebih detailnya, silahkan simak uraian Indah berikut ini. Baiklah, yang pertama yang akan Indah jelaskan dari lease ini, yaitu definisi dari lease atau sewa. Lease adalah suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta, pabrik atau alat-alat yang umumnya mempunyai jangka waktu tertentu. Kemudian di sini ada klarifikasi lease. Lease terbagi menjadi dua, yaitu penyewa atau lisi dan yang menyewakan atau lesor. Penyewa atau lisi terbagi menjadi dua, yaitu capital lease dan operating lease. Sedangkan yang menyewakan atau lesor terbagi menjadi empat, yaitu operating lease, sales and lease back, direct financing lease, dan leverage lease. Jadi Indah akan menjelaskan dari capital lease ini ada tiga. Sell and lease back, yaitu transaksi di mana lisi sengaja menjual barang modalnya kepada lesor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut dengan tujuan untuk memperoleh tambahan dana untuk modal kerja. Jadi transaksi leasing ini bersifat refinancing. Kemudian di sini ada direct financing lease. Direct financing lease merupakan transaksi di mana lesor membeli suatu barang atas permintaan lisi dan sekaligus menyewa guna usahakan barang tersebut kepada lisi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, leverage lease merupakan transaksi di mana pihak yang memberikan pembiayaan di samping lesor juga pihak ketiga. Biasanya dilakukan terhadap barang modal yang bernilai sangat tinggi, di mana pihak lesor hanya mampu membiayai antara 20% sampai dengan 40% harga barang. Selebihnya dibiayai pihak ketiga dengan memakai kontrak leasing yang bersangkutan sebagai jaminan hutangnya. Kemudian di sini ada keuntungan bagi lease ya. Keuntungan lease. Nah, di sini ada penyewa atau lisi. Keuntungan lease bagi penyewa atau lisi ada tiga. Yang pertama, tanpa uang muka. Yang kedua, menghindari resiko kepemilikan. Dan yang ketiga, fleksibilitas. Perusahaan lebih mudah mengganti aset karena merupakan operasional atau kondisi perekonomian. Keuntungan lease bagi yang menyewakan atau lesor ada tiga juga. Yang pertama, yaitu meningkatkan penjualan. Yang kedua, kelangsungan hubungan dengan lisi maksudnya. Yang ketiga, nilai sisa dipertahankan. Kemudian di sini ada sifat lease. Sifat lease ini yang pertama, ketentuan pembatalan. Di dalam kontrak disebutkan bahwa jika lease dibatalkan maka sanksinya akan mahal. Hanya lease yang tidak dapat dibatalkan yang dapat dikapitalisasi. Kemudian yang kedua, periode lease. Periode waktu mulai dari awal sampai dengan akhir lease. Yang ketiga, opsi beli dengan harga murah. Jika harga opsi yang telah ditetapkan diperkirakan jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga pasar wajar, tanggal pemanfaatan opsi pembelian. Yang keempat, nilai sisa atau biasa disebut dengan residu. Nilai pasar harta yang di-lease pada akhir periode lease. Ada kontrak lease yang mewajibkan lisi menjamin nilai residu minimum aktiva. Jika harga pasar lebih kecil dari harga residu, maka lisi wajib mengganti selisihnya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, pembayaran lease minimum. Pembayaran sewa yang diminta selama periode lease ditambah dengan jumlah yang harus dibayar untuk nilai residu. Biaya eksekutori, misalnya asuransi, pemeliharaan, dan pajak tidak dimasukkan dalam pembayaran lease minimum. Selanjutnya ini ada akuntansi oleh lisi atau penyewa. Akuntansi oleh penyewa ini
operating lease, sewa yang timbul dari operating lease dibebankan sebagai biaya pada waktu terhutang. Pembayaran sebagai biaya ke setiap periode menggunakan metode garis lurus. Jadi, akuntansi oleh lisi atau penyewa ini menggunakan metode garis lurus. Ini ada contoh, teman-teman bisa lihat contoh di sini. Pada tanggal 1 Januari 2011, PT ABC menyewa suatu aktiva untuk jangka waktu 5 tahun dengan uang sewa tahunan sebesar 3 juta rupiah. Sewa ini memenuhi kriteria operating lease. Jurnal bagi penyewa yaitu biaya sewa pada kas sebesar 3 juta rupiah. Ini ada keterangannya ya. Karena merupakan operating lease, maka aktiva yang disewa tidak dicantumkan dalam neraca. Apabila perjanjian sewa ini tidak dapat dibatalkan atau non-cancelable, maka dalam neraca perlu dibuatkan keterangan tambahan dengan cara footnote. Ya, di sini ada akuntansi oleh lisi atau penyewa. Di sini ada kriterianya, kapitalisnya. Kriteria kapitalis ini ada 4. Lease memindahkan hak milik atas aktiva yang disewakan kepada penyewa atau lisi pada akhir jangka waktu lease. Yang kedua, lease mengandung persetujuan yang memberi hak pada penyewa atau lisi untuk membeli aktiva yang disewa dengan harga yang telah disetujui. Yang C, atau yang ketiga, jangka waktu sewa atau lease sama atau lebih besar dari 75% dari taksiran umur ekonomis aktiva yang disewakan. Yang D, nilai tunai atau present value dari uang sewa dan pembayaran sewa minimum lainnya sama atau lebih besar dari 90% harga pasar aktiva yang disewakan. Jadi, jika ada kriteria yang tidak dipenuhi, maka diklarifikasikan sebagai operating lease. Di sini ada contoh dari kapitalis oleh penyewa. Bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian ini ada pertanyaan kapitalis atau operating lease. Ya, yang A adalah transfer hak milik, B kemungkinan untuk membeli, C 75% dari umur ekonomis, D nilai tunai pembayaran sewa minimum lebih kurang 90% harga pasar aktiva. Ini maksudnya A dan B dilihat pada perjanjian leasingnya, C adalah waktu sewa sama dengan umur ekonomisnya atau 100%, D nilai tunai dihitung sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat sendiri, nilai tunai dihitung. Ya, kemudian di sini ada jurnalnya. Transaksi pada tanggal 1 Januari 2010 mencatat kapitalisasi sewa sebesar nilai tunai pembayaran sewa minimum sebesar 150 juta rupiah. Jurnalnya mobil sewa dari kapitalis pada hutang dari kapitalis sebesar 150 juta rupiah. Jurnal yang lainnya bisa teman-teman lihat sendiri. Baiklah, selanjutnya ada tabel bunga efektif. Tabel bunga efektif juga bisa teman-teman lihat sendiri ya. Kemudian ini ada akuntansi untuk lease. Akuntansi untuk lease ada 2, operating lease dan kapitalis. Operating lease, yang pertama semua yang dibayarkan adalah beban sewa. Yang kedua tidak diakui depresiasi. Yang kedua ada kapitalis. Selanjutnya ada kapitalis. Yang pertama saat kontrak dicatat. Yang kedua saat bayar sebagai angsuran hutang. Yang ketiga akhir tahun ada pengakuan depresiasi. Kemudian ini ada jurnalnya. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nah, yang ini ada saat kontrak lease berakhir.
Jika lease adalah kapitalis, maka saat akhir kontrak lease kemungkinan transaksi yang timbul adalah yang pertama, lease tidak membeli atau barang diserahkan ke lessor, dan yang kedua ada leasee membeli barang lease. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.